Cerita berikut merupakan kisah yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 259. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana dan saleh. Pada suatu ketika, Bani Israel mengalami kehancuran besar akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka dihukum oleh Allah dengan kehancuran desa-desa mereka, hingga banyak yang meninggal, dan desa itu menjadi tempat yang sunyi dan tak berpenghuni. Nabi Uzair alaihissalam dalam perjalanan dakwahnya melewati salah satu desa yang telah menjadi puing-puing ini. Kehancuran yang dilihatnya begitu dahsyat sehingga beliau bertanya dalam hati, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali penduduk desa ini setelah mereka mati? Pertanyaan ini bukanlah bentuk keraguan, melainkan ekspresi keheranan dan keinginan untuk memahami bagaimana kebangkitan itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menunjukkan kepada Nabi Uzair alaihissalam bukti nyata tentang kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan Nabi Uzair alaihissalam selama 100 tahun. Selama waktu itu tubuh Nabi Uzair alaihissalam tetap terpelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuh Nabi Uzair alaihissalam sehingga tidak rusak atau hancur, meskipun beliau telah wafat selama 100 tahun. Selama waktu itu, keledai yang menemani Nabi Uzair alaihissalam mati dan tulang belulangnya berserakan. Keledai yang beliau tunggangi ternyata juga ikut mati. Tubuh keledainya membusuk dan tulang belulangnya terpisah-pisah serta berserakan di sekitar tempat itu. Selama waktu itu, bekal makanan dan minuman Nabi Uzair alaihissalam tetap utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban lain, bekal makanan seperti buah-buahan atau roti, dan minuman seperti air atau susu yang dibawa Nabi Uzair alaihissalam tetap segar dan tidak rusak, meskipun telah berlalu 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Uzair alaihissalam. Ketika Nabi Uzair alaihissalam bangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada beliau terkait sudah berapa lama di tempat itu. Nabi Uzair menjawab, saya berada di sini sudah selama sehari atau setengah hari. Jawaban ini didasarkan pada perasaan beliau yang mengira bahwa ia hanya tertidur sebentar, mungkin dari pagi hingga sore. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa beliau telah wafat selama 100 tahun lamanya. Untuk menunjukkan kekuasaannya yang lebih besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Uzair alaihissalam bagaimana dia membangkitkan makhluk yang telah mati. Tulang-tulang keledai berkumpul. Tulang-tulang keledai yang telah berserakan mulai bergerak dan bergabung satu sama lain, membentuk kerangka lengkap. Daging dan kulit menutupi tulang keledai. Setelah kerangka terbentuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kembali daging, urat dan kulit ke tubuh keledai tersebut, hingga kembali seperti semula. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh ke dalam keledai, sehingga keledai itu hidup kembali di depan mata Nabi Uzair alaihissalam. Peristiwa ini menunjukkan kepada Nabi Uzair alaihissalam bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan makhluk dari kematian dengan cara yang mudah baginya. Jika ditinjau dari konteks sejarah, keledai adalah hewan yang umum ditemukan di wilayah Timur Tengah, terutama di kawasan Palestina, Mesopotamia, dan sekitarnya, tempat di mana Nabi Uzair alaihissalam diperkirakan hidup. Keledai telah lama dibudidayakan di Timur Tengah sebagai hewan transportasi dan pembawa beban
atau barang bawaan. Mereka berasal dari keledai liar Afrika, Equus africanus, yang telah dijinakkan sejak 5.000 sampai 6.000 tahun lalu. Nabi Uzair alaihissalam diyakini hidup di wilayah sekitar Yerusalem, Baitul Maqdis, tempat kehancuran bangsa Bani Israel terjadi. Keledai pada masa itu adalah hewan yang biasa digunakan untuk perjalanan, terutama oleh nabi-nabi atau orang-orang yang menjalani kehidupan sederhana. Setelah menyaksikan kejadian ini, Nabi Uzair alaihissalam berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan setelah mati terjadi, sebuah proses yang kelak juga akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Kisah ini mengandung banyak pelajaran berharga bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dengan jelas bahwa kebangkitan setelah mati bukanlah hal yang mustahil. Sebagaimana keledai dapat dihidupkan kembali, begitu pula manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Kekuasaan Allah Maha Mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjaga, mematikan dan menghidupkan kembali makhluknya dengan cara yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Melalui keajaiban makanan yang tidak rusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melindungi sesuatu dari perubahan atau kerusakan meskipun waktu telah berlalu sangat lama. Keledai, makhluk yang sederhana, digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pelajaran besar kepada seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki peran penting dalam menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Uzair alaihissalam dan keledainya yang dihidupkan kembali adalah salah satu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Peristiwa ini memberikan pelajaran mendalam tentang kebangkitan, keimanan, dan kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga mengajarkan bahwa semua hal di dunia ini berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kehidupan dan kematian. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya, orang itu, selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan, kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang, keledai itu, bagaimana kami menyusunnya. Kembali kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.